Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hairunisa, peserta Latsar Regional Bandung Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 angkatan 38 kelompok 3. Kali ini saya akan membahas tugas mengenai analisis isu kontemporer yang berhubungan dengan efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Masalah isu yang saya angkat adalah menurunnya hasil belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di SDN 025 Bagan Jaya. Tahap penyelesaian isu dilakukan 4 langkah. Yang pertama, pra-analisis atau identifikasi dan deskripsi isu dengan menggunakan metode environmental scanning atau metode Pateholik. Yang kedua adalah menapis isu dengan menggunakan pemilihan isu APKL atau USG. Yang ketiga, mendalami dan menganalisis isu dengan teknik SWOT, fishbone diagram atau mind mapping. Yang keempat, memberikan rekomendasi dan alternatif penyelesaian isu dalam bentuk tabel. Dalam identifikasi masalah, terdapat 3 poin yang dapat kita perhatikan. Yang pertama, rendahnya minat siswa dalam belajar. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua atau wali siswa dalam mengecek kesiapan belajar siswa. Ketiga, minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran. Selanjutnya, teknik analisis isu untuk menapis isu. Teknik yang saya gunakan adalah teknik USG. U, urgensi, artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S, seriousness, artinya seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. G, growth, artinya, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Untuk isu masalah, yang pertama, rendahnya minat siswa dalam belajar, urgensi 5, seriousness 5, growth 4, totalnya 14. 2. Kurangnya perhatian orang tua atau wali siswa dalam mengecek kesiapan belajar siswa, urgensi 4, seriousness 5, growth 4, totalnya 13. 3. Minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran, urgensi 5, seriousness 3, growth 3, totalnya 11. Setelah diakumulasikan, maka yang menjadi prioritas adalah rendahnya minat siswa dalam belajar. Tahapan yang ketiga yaitu mendalami dan menganalisis isu. Yang saya gunakan adalah teknik fishbone. Dari isu menurunnya hasil belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 terdapat 4 faktor. Yang pertama, material, metode, dan matching. Dari faktor yaitu siswa kurang menguasai materi dan siswa kurang memahami tugas yang diberikan. Dari faktor material yaitu sarana dan prasarana yang tidak memadai. Dari faktor metode yaitu kurangnya penjelasan terhadap materi. Dan yang terakhir dari faktor matching yaitu kurangnya penguasaan siswa terhadap teknologi. Tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir adalah rekomendasi alternatif penyelesaian isu dari menurunnya hasil belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 yang menjadi penyebabnya yaitu siswa kurang mampu menguasai materi, siswa kurang memahami tugas yang diberikan, kurangnya penguasaan siswa terhadap teknologi, kurangnya penjelasan terhadap materi, hingga sarana dan prasarana yang tidak memadai. Alternatif penyelesaiannya yang pertama, memberikan penjelasan yang lebih dalam terhadap materi. Tahapan setiap alternatif yang pertama, guru meluangkan waktu lebih banyak untuk mengajak siswa berdiskusi dengan didampingi oleh orang tua atau wali murid.
2. Guru menggunakan metode yang sesuai dalam penyampaian materi. Hal yang diharapkan adalah semakin tingginya minat siswa dalam belajar sehingga nilai yang diharapkan pun menjadi semakin baik. Para pelaku, guru, siswa, dan orang tua. Alternatif penyelesaian yang kedua yaitu memaksimalkan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran. Tahapan setiap alternatif yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada orang tua agar dapat memfasilitasi siswa dengan menyediakan HP Android. Yang kedua, memantau aktivitas siswa dalam penggunaan internet oleh orang tua. Hal yang diharapkan adanya perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa dan meningkatnya efektivitas siswa dalam mengelola pemanfaatan teknologi. Para pelaku yaitu guru, siswa, dan orang tua. Demikianlah penjelasan saya mengenai analisis isu berdasarkan tupoksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.